Karenanya kan masuk tentang hal cara menyucikan benda daripada kena najis mukhaffafah. Itu najis mukhaffafah. Itu najis mukhaffafah leh. Kencing anak belum sampai umur 2 tahun dan dia belum memakan makanan, kecuali dia baru hanya minum itu najis tapi najis ringan. Ketahui dulu itu najis ringan, bagaimana solusinya najis tak najis, ya kan? Bermula barang yang kena najis, ia barang dengan najis mukhaffafah, maka tiada disyaratkan membasuh dia. Anak boleh basuh. Basuh paham kan basuh? Cuci, mesti ada air. Tetapi kalau najis mukhaffafah hanya disyaratkan untuk dibasuh, sekalipun nanti kita basuh. Ini hukum tidak wajib untuk membasuh. Maka kita kan ragu. Tak rah aku dia aku fikir ni kan. Yang lain ni ya. Bermula barang yang kena najis, berarti kan anak najisnya jangan salah paham nan keliru. Nyo kencing anak-anak belum sampai umur 2 tahun, belum makan makanan harum, baru ada minum susu ibu. Keluar daripadanya kencing nya najis. Nyana nyang cuci. Jangan salah. Nyo persoalan ini kencing anak-anak 2 tahun belum sampai umur, belum minum makanan aja, cuma minum susu, kena benda yang lain. Nyo persoalan ji. Kena baju, kena rumah kibang persoalan. Yang punya pertanyaan rumah tadi, baju tadi. Kalau najis tadi hanya mampu tak sucikan. Jangan salah. Sama seperti najis mukhalladah tadi. Bukan babi hanya tersamaan. Diri babi kita sama nggak suci babi? Enggak. Persoalannya paham kan ya? Yang kena ngenajis mukhalladah, yang kena ngenajis mukhaffafah. Ya pertanyaannya. Jangan terbayang ini suci hana jalannya. Ya karena memang dia berarti persoalannya mutanajis, barang yang kena Bermula barang yang kena najis dengan najis mukhaffafah, maka tiada disyaratkan membasuh dia. Hanya memadailah dengan memercikkan air atasnya dengan sekira-kira terbanyak air daripadanya. Titik. Kalau umpama satu mili umpama, benai yang tak percik di atas 1 mili yang menang mana? Kasuci percik. Hai cari percik yang bram rutik ya. Dengan catatan air yang kita percik mesti lebih daripada itu najis. Yang dengan perkiraan banyak timang tu. Oke, mana cara menyucikannya? Timang ya. Agak-agak. Yang kabrat loh. Hana agama hana berat. Nyotengku nggak tahu mana banyak air dengan kencing. Timang timang bareng dia ramai bangai. Bodoh ya. Yang habis umum. Kale. Jadi najis mukhaffafah hanya wajib untuk dibasuh, tetapi memadai dengan memerci air atasnya dengan perkiraan sekira-kira terbanyak air daripadanya najis. Yang kedua, dan jika tiada mengalir ia sekalipun. Mentang ada tadi. Dan jika tiada gegayah sekalipun setelah kita perci air hana mengalir ia hana mengalir tetapi sudah suci. Sama ada najis itu ainnya atau hukmnya. Kan najis sepertiga itu kan dibagi 2. Mukhalladah dibagi 2, ada ainnya, ada hukminya. Mukhaffafah dibagi 2, ada hukum. Berarti nggak ada lagi bentuknya. Kamu kan? Kalau ainnya ada ainnya. Kan in lam alif batata. In rain kan ya. Bukan ain itu, yang terbayang ain apa? Bentuk wujudnya. Jadi mukhaffafah pun terbagi 2. Ada yang berwujud yakni ainiyah ataupun
berarti ainnya sudah hilang, tinggal hukum. Jadi ketika anak-anak yang belum sampai umur 2 tahun, dia belum makan makanan selain kecuali air susu ibu, kencing ia, kenalah baju kita, memada dipercik kepada yang kena baju, sekalipun tidak mengalir. Paham tak? Sekalipun tidak dengan catatan perkirakan lebih banyak air yang kita percik ketimbang najis tersebut, baik ainiyah ataupun hukmiyah. Kalau ainiyah ada kencingnya, kita siram nggak mengalir, sudah suci. Kalau hukmiyah nggak ada lagi bentuknya, berarti tinggal bekasnya saya, dipercik pun sudah suci. Ya, kan hemat lampen, baik babai. Jangan buang-buang air. Nyoncok juga burung bisa kalam. Anak ilmu kalam. Bayu le itu rakoh air 1 bulan 400 ribu. Kau jadi kumah. Apa lagi kia? Macam-macam lah. Anak boleh main laundry? Anak? Ke kampung le? Hai ibu, kau faham le? Ini jawab. Sama ada najis itu ainiyah ataupun hukmi. Dan hanya saja telah terdahulu perkataan bahwasanya najis mukhaffafah itu, keterangkanlah. Geterangkan lagi. Hai bu, geterangkan lagi apa itu najis mukhaffafah sebagai contoh. Kenapa anu ulang lagi? Coba jawab. Kenapa? Padahal kan sudah terdahulu pengertiannya. Tapi kenapa diulang? Bu, manusianya si urang tua mua lupa, kayak gak ada ingat. Ini kan peringatan. Kenapa diperingatkan? Karena kita sudah hilang ingat. Makanya butuh ada orang yang memberi peringatan. Ya. Yang ini contoh bu, yang ketinggalan lumpur ayu takut tuan tu. Nyok kertas kerupuk anu mi. Kertas kerupuk anu mi kenapa kerupuk? Cina perhatikan ibu, bak sudut kanan bawah ada ditulis tong sampah. Nah kan? Ya, ibu dah gambar buat itu tong sampah. Ya ibu ingat lah tu. Ibu ingat. Kulo kan, dakwah kan. Berarti peringatan buang sampah pada tempat dan titik sembarangan. Yang jadi kepingat itu peringatan kan? Dakwah kan? Dakwah. Berarti buang sampah pada tempat. Yang kedua. Ibu sering pergi ke masjid kan? Kayak tulis apa? Stop sandal. Nah, ini batas suci atau apa? Atau sandal di sini enggak boleh naik sandal kan? Ini peringat. Kenapa peringat? Karena kita hilang ingat. Ya, kalau nggak hilang ingat, Anda perlu peringatan. Berarti yang nama manusianya sering ada ingatan. Maka kemana-mana pergi harus ada orang yang memberi peringatan. Bak kerupuk beri peringatan. Bak masjid. Yang aneh tau, punya foto terakhir itu. Yang aneh. Bak WC. Bak WC sebangnya WC tulis. Setelah beol jangan lupa disiram. Padahal kan bio apa orang sang peringati kita, ya kan? Kotoran kita, tapi coba kotoran itu ingat lagi kau. Berarti kitanya hilang ingat. Nah orang lupa berarti. Pasti nak kejadian setelah buang air besar nggak diisi, maka ibu gak peringatan. Rupanya kitanya manusia itu selalu butuh peringatan. Nyambang. Udah dikasih peringatan, mentang ada ingat juga. Apalagi yang tidak dikasih peringatan, nyobotnya peringatannya, ya kan? Yang udah ibu pergi mengaji sudah kita kasih ingat pun mentang ada lupa. Apalagi orang nggak mengaji yang nggak mendengar ingatan, lebih lupa. Yang mana ini? Ya kan? Buka kasihnya. Artinya apa? Makna daripada najis hukumnya telah terdahulu perkataan bahwasanya najasah mukhaffafah itu yaitu kemih kanak-kanak laki-laki yang belum memakan ia kanak laki-laki akan makanan yang lain daripada susu dan belum lalu umurnya daripada 2 tahun. Titik jelas. Bercukup syarat dia. Bercukup syaratnya tadi
cukup syarat seperti yang disampaikan ini, baru kemih kanak-kanak itu memada dengan diperci najis serta najis. Yang andai kata anak-anak umur belum sampai 2 tahun, tapi dia sudah makan makanan selain susu ibu, yang kencing dia, yang kenlai mukhafafah. Nah ini saya ulang, umur belum sampai 2 tahun, itu syarat pertama. Dia memang masih minum air susu ibu, tapi dia sudah makan makanan selain air susu ibu, kencing iya. Apakah memada dengan diperci? Jawab tidak. Ini hati-hati. Dan itu ini anak-anak belum sampai 2 tahun, ini perci aja, ini sembahyang aja, kahanasah. Paham kan? Atau sebaliknya, anak-anak perempuannya ibu kan laki-lakinya, boleh laki-laki ibu. Kayaknya perempuan masih nggak bisa. Ini hati-hati tidak. Ibu ada anak-anak belum sampai umur 2 tahun, belum makan makanan lain selain susu ibu, tapi dia perempuan, kencing, yang najis apa? Kan mukhafafah, karena bicarakan laki-laki mau, ini sesuai dengan tulisan kitab, ya kan? Jangan perhatikan, jangan disamarata. Diperhatikan sekali lagi. Kemih kanak-kanak pasti kencing kah? Laki-laki yang belum memakan itu kanak laki-laki akan makanan yang lain daripada dan belum lalu umurnya daripada 2 tahun titik nyan baru, dan itu tidak. Pasti anak perempuan nggak masuk. Anak perempuan belum sampai umur 2 tahun, dia nggak makan makanan selain susu ibu, kencing ya, kena pakaian kita, itu tidak ada dengan diperci, karena itu bukan najis mukhafafah yang wajib lalu air yang ke basuh untuk cuci. Ini bedakan hukum. Banyak sama ratakan. Jelas beda. Menyantanya perbedaan cukup banyak perbedaan. Ya. Oh nya nasi ringan laki-laki, nah berat perempuan, nah ringan perempuan, nah berat laki-laki, beda sisi, makanya adil. Hai kebukti, nah wajib setelah keluarga perempuan ya minta rezeki, mana bisa duduk di rumah pas kipas diri, yang ringan perempuan kok berat? Iya. Pulang suami, bang, di mana saya pencet capek kan? Ya, itu dah perempuan. Ya, tak enak. Tapi biarpun kamu balik kondisi sekarang, kan? Yang wajib mana? Yang wajib atas laki-laki. Biarpun sudah berbalik juga laki-laki, nah enak kerja. Yang lain ceritanya, yang hukum. Rupanya pak satu sisi berat laki-laki, pak sisi yang lain perempuan itu tapi pas sisi lain sebaliknya nasi. Nah, beda-beda. Jadi adil, Allah Ta'ala itu adil. Ya, benar juga umah enak laki-laki ringan, enak. Yang berusaha lu nak merumpok dengan kawan lu, nak tupak ke kerja. Iyo pun aja, lam tangki tamong nak watak ketubi hitam, pu kerja. Pokoknya galangan. Watak ketubi ada yang dulu. Waduh, hijau gaji saya tanya. Hanya jipu dah. Malai kau. Tapi nyandung capek, kalau lembut dikasih lebih sedikit, paling waktu riba. Luar biasa, resiko besar. Oh, tapi maaf. Tetapi itu kewajiban laki-lakinya gitu. Bahana menganggap perjuangan laki-laki. Ya, mana diwajibkan ada perempuan menandai hukum agama? Tidak. Sekalipun orang kerja perempuan kalangan. Hukum hanawa nyambadi adil. Nyoka sepakat bah, Allah adil ketika memberi keberatan atas laki-laki dan atas perempuan adil. Oh, batahino hebat laki-laki. Di sini laki-laki umur belum sampai 2 tahun, belum makan makanan kecuali air susu ibu, yang kencing disebut dengan najis mukhafafah. Cara menyucikan memada dengan diperci, sekalipun tidak lalu air, baik najis ainiyah ataupun hukmi, tidak termasuk anak-anak perempuan. Sekalipun perempuan itu belum sampai umur 2 tahun, belum makan makanan kecuali susu, tetap najis yang keluar daripada anak perempuan itu bukan najis mukhafafah, baik ainiyah ataupun hukmiyah, wajib basuh.
Ya. Empat nak pegah, pegah helong ni. Yang kena, saya kena baca ayu kata pegah. Sedikit lagi. Adapun kemih kanak-kanak perempuan dan khunsa. Yang khunsa ni kena khunsa sin, khunta. Ta ujung lidah dengan ujung gigi atas. Khunta. Ya, salata. Adapun kemih kanak-kanak perempuan dan khunta dan kemih kanak-kanak laki-laki yang sudah memakan makanan yang lain daripada susu atau yang telah lalu umurnya daripada 2 tahun, maka yaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah pertengahan. Wasit. Ya, wasit pemain bolanya arti bahasa Arabnya wasit. Kenapa wasit main bola? Wasit bahasa Arabnya. Arti wasit itu urun dan tengah. Tidak boleh memilih, memihak ya. Hotel opiknya ke wasit itu. Enggak nampu arti wasit. Lupa jibat daya buah awalnya wasit ada bermakna. Padahal cukup lama tersebut kan. Wasit bahasa Arab wasitatun itu. Wasit pertengahan artinya orang yang nggak boleh memihak ke kiri dan ke kanan. Yang bermakna wasit. Kale mutawasitah. Najis mutawasitah, najis pertengahan, najis sedang. Mana najis sedang? Kemih kanak-kanak perempuan dan kemih kanak-kanak khunsa dan kemih kanak-kanak yang umur sudah lewat 2 tahun dan kemih laki-laki dan selain air susu itu kemih najis mutawasitah. Beda cara mensucikan. Kalau itu najis mutawasitah, wajiblah membasuh dia najis. Wajib membasuh. Perhatikan bahasa. Bunuh kalau ini membasuh. Beda memerci dengan membasuh. Beda. Kalau membasuh airnya mesti bilai. Kalau memerci sekalipun tak mengalir terangkat dan sudah suci najis mukhaffa. Tapi kalau najis mutawasitah wajib membasuh dia. Yang membasuhkan perci berarti mesti alir air. Nah, perhatikan mantap. Muka atau sapu basuh. Di sebahagian kepala sapu kan? Beda. Membasuh mesti ada air di tangan yang berilih bak muka. Tapi kalau menyapu memadah tanpa ada air, biarpun bekasan saja di kepalanya, itu beda. Beda membasuh, beda menyapu, beda memerci. Kenapa ada 3 sikap itu? Karena beda tempat yang disucikan. Kalau memang satu benda kena najis mutawasitah, membasuh dia. Kalau satu benda yang dasarnya suci kena najis mukhaffafah, perci dia. Kan beda-beda nih. Nah, wajib basuh dia. Maka kalau tidak kalau tidak dibasuh najis mutawasitah, hana suci, salat hana sah. Nah, ini persoalan. Ya, maka tiada memadai dengan memerci air atasnya, lagi akan datang kenyataannya. Titik. Ke depan akan bicara najis mutawasitah.